Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat Yazid dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke yang menonton video ini, saya doakan semoga pintu rezekinya terbuka lebar dan berlimpah ruah, serta menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kenapa Allah memerintahkan puasa? Dan apa tujuan puasa? Inilah yang harus kita pahami pada kesempatan bulan Ramadan yang indah ini. Allah memerintahkan kita berpuasa sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan seperti orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa adalah supaya menjadi orang yang bertakwa. Apa sih kelebihan orang yang bertakwa? Kalau orang yang bertakwa, Allah berjanji dalam Al-Quran, dalam surat At-Tur ayat 18, innal muttaqina fi jannatin na'im, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dunia nanti akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi ketika kita berpuasa, kita menahan nikmat-nikmat dari pagi sampai sore. Tapi kalau kita lakukan dengan baik, imanan wahtisaban, dengan iman dan hati-hati dalam melakukan ibadah puasa ini, maka Allah akan menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Dan ketika kita menjadi orang bertakwa, Allah berjanji dalam surat At-Tur, innal muttaqina fi jannatin na'im, sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dengan kata lain, balasan orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan baik, maka balasannya surga. Seperti orang yang haji, hajinya mabrur, maka balasannya juga surga. Jadi jangan khawatir kalau kita tidak bisa naik ke haji, kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Kalau kita melaksanakan ibadah puasa dengan baik, kita menjadi orang yang bertakwa, balasannya juga surga sama. Surganya orang yang naik haji dengan surganya orang yang berpuasa sama, tergantung ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan marah kalau tidak dipanggil haji padahal sudah haji. Jangan marah kalau tidak dipanggil haji umroh padahal sudah umroh. Itu adalah ujian apakah dia menjadi orang bertakwa atau tidak. Kalau pulang haji korupsi makin jalan, kalau pulang haji menyakiti tetangga makin jalan, maka dia tidak akan menjadi haji yang mabrur, tapi hajinya mabur dan akhirnya mendapatkan neraka. Begitu juga kalau kita setelah puasa malah banyak ngomongin orang. Di bulan puasa menggunjing orang lebih banyak. Setelah puasa nanti kita gunjing lagi, maka puasa kita puasa yang mabur. Maka kita pun bukan mendapatkan jannah, bukan menjadi orang bertakwa, tetapi kita menjadi seorang yang pendosa, pendosa yang penuh dosa. Maka balasannya pun akan neraka. Allah berfirman, Rasulullah mengingat-ingat kepada kita, kamin so'imin, berapa banyak orang yang puasa, laisa lahul jaja, tidak mendapatkan pahala surga, tidak akan mendapatkan illa ju'i wal atos, kecuali lapar dan haus.
Kenapa orang yang berpuasa kok tidak mendapatkan pahala? Karena puasanya itu tidak bisa menghindari menggunjing orang, menghindari ngomongin orang, menghindari ghibah, fitnah dan sebagainya. Bukan berpuasa menambahkan syukur, tafakur, dekat dengan Al-Quran, karib dengan Quran, bergelut dengan Al-Quran, mesra dengan Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran, menjadi orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa akan diberikan surga yang penuh dengan kenikmatan. Kenikmatan apa di dalam surga? Allah menjelaskan dalam ayatnya selanjutnya, yaitu ayat ke-18. Fakihina bima atahum rabbuhum. Mereka mendapatkan fakihin, mendapatkan makanan dengan apa-apa yang Allah berikan kepada mereka, mendapatkan sandingan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka, hidangan yang Allah berikan, nikmat-nikmat yang Allah berikan. Di mana di saat puasa dia mencegah menikmati hal-hal yang dilarang, dari pagi sampai sore dia tidak mau makan makanan yang enak sekalipun. Kenapa? Karena dia mencintai Allah, karena bertakwa kepada Allah. Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim, dan Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa itu dari siksa neraka. Kulu wasrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kata Allah, minumlah, makanlah kamu yang enak-enak, disebabkan kamu telah beramal, kamu telah melakukan keimanan dan ketakwaan. Muttaqina ala sururin masfufah. Mereka berada di tempat-tempat yang luar biasa. Wa jawwajnahum bihurin ain, dan dinikahkan dengan para bidadari yang bermata jeli, matanya indah. Bidadari bermata jeli, menyongsong dengan wajah berseri. Sahabat kami rela kau pergi, jihad kita takkan pernah henti. Berjuang di jalan Allah, berjuang memajukan madrasah tidak akan pernah berhenti selama kita masih hidup dan selama kita masih diberi tugas oleh negara, diberi tugas oleh Allah untuk memajukan madrasah. Jangan males-males mengajar, jangan males membina, membimbing anak-anak sholat duha, jangan males. Kenapa? Karena balasannya surga. Dikasih surga kok males? Ya, gunakan waktumu sebelum waktu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Jangan minta dipuji, jangan minta disanjung, mintalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang akan masuk surga? Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'ahum dzurriyyatahum, dan orang-orang yang mengikutinya, dzurriyyah, anak cucu kita yang beriman. Istri kita beriman, anak kita beriman, cucu kita beriman, menantu kita yang beriman, maka akan masuk ke dalam surga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa malatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahim. Jadi kalau masuk surga jangan sendiri. Ayo ajak saudara kita, tetangga kita, cucu kita, anak kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan ibadah puasa mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Dengan menjadi orang yang bertakwa, Allah janjikan innal muttaqina fi jannatin na'im. Fi jannati wa na'im. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa akan berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi mulai sekarang Ramadan tinggal 10 hari lagi. Ayo kita bermesra-mesra
bermesra-mesra dengan Al-Quran, bermesra-mesra dengan salawat, bermesra-mesra dengan amal soleh, bermesra-mesra dengan sedekah, bermesra-mesra dengan saling memaafkan. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Lulusan kita adalah lulusan Ramadan. Nanti orang yang lulusan Ramadan terlihat. Waktu di Ramadan baca Qurannya rajin. Setelah Ramadan di bulan Syawal tentu dia akan mempertahankan kerajinannya membaca Al-Quran. Berarti puasanya makbul. Tapi kalau di bulan Ramadan rajin sedekah, rajin puasa, rajin berbuat baik, begitu Syawal berbuat maksiat kembali, berbuat curang kembali, korupsi lagi, menipu lagi, membohongi orang lagi, maka berarti puasanya ditolak dan tidak menjadi orang yang bertakwa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sahabat Yazid dari Sabang sampai Merauke, saya doakan orang yang melihat video dan membagikan video ini, kami doakan semoga pintu rezekinya dibuka lebar-lebar dan berlimpah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like and share video ini, insyaallah barokah. Sampai jumpa lagi di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu syuduri. Terima kasih sahabat saya yang sudah menonton video ini. Semoga dibukakan pintu rezekinya. Semoga dibukakan pintu rezekinya berlimpah dan menjadi orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin.